Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel Tebar Iman ini. Sholawat dan salam tak lupa selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa saya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dipanjangkan umur, serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, sholat adalah merupakan ibadah pokok bagi seorang muslim. Para ulama seluruh dunia sepakat bahwa amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalannya. Begitu juga jika sholatnya buruk, maka buruk pula seluruh amalannya. Oleh karena itu, kita harus benar-benar bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah sholat, supaya pahala sholat kita bisa menjadi sempurna, baik dalam sholat wajib maupun sholat-sholat sunnah lainnya. Selain harus khusyuk dalam sholat, kita juga harus memperhatikan pakaian yang kita gunakan pada waktu sholat. Jangan sampai kita memakai pakaian asal-asalan saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini 7 kesalahan memakai pakaian saat sholat yang harus dihindari oleh setiap muslim. Yang pertama adalah pakaian yang penuh gambar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat dengan mengenakan kamisah, yaitu sejenis baju yang terbuat dari bulu yang ada gambarnya. Ketika selesai sholat, beliau bersabda, pergilah kalian kepada Abu Jam ibnu Husaifah dengan kamisah ini dan bawalah kepadanya Abi Janiyah, yaitu sejenis baju yang tebal dan kasar, karena sesungguhnya kamisah tadi telah mengganggu konsentrasiku ketika sholat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, dulu Aisyah memiliki kain tipis yang bergambar yang dibuat tutup atau tabir di samping rumahnya. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, jauhkanlah dariku karena dia selalu tergambar dan terlintas kepadaku ketika sedang sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, sarung atau celana yang melewati mata kaki atau isbal bagi laki-laki. Isbal menurut istilah adalah melebihkan pakaian dan membiarkannya hingga melewati batas yang ditetapkan oleh syariat Islam, baik karena sombong maupun tidak sombong. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, tatkala ada seorang laki-laki sholat mengenakan sarung yang menutupi mata kakinya, Nabi menyuruh dia pergi untuk berwudu. Orang itu pun pergi untuk berwudu lalu datang. Beliau menyuruhnya pergi lagi. Ada seorang laki-laki yang bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau memerintahkan dia berwudu lagi? Beliau berpaling, lalu beliau berkata, orang itu sholat tetapi sarungnya menutupi mata kakinya. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seseorang laki-laki yang isbal atau sarung atau celananya menutupi mata kakinya.
Hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad dan Nasai. Imam Nawawi berkata sanadnya sahih menurut kriteria Imam Muslim. Adapun mengenai sholat dalam keadaan demikian, maka para ulama telah berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang menganggap sholatnya tidak sah dan ada pula yang tetap menganggapnya sah. Namun ada sebuah hadis sahih yang berasal dari Ibnu Mas'ud yang perlu diketahui oleh mereka yang sholat dalam keadaan seperti ini agar mereka lebih berhati-hati. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan, saya mohon dukungan kepada semua pemirsa untuk like, subscribe, dan share video ini supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya supaya pemirsa tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya dari channel ini. Yang ketiga, sholat memakai sepotong baju. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid." Yang dimaksud kata al-masjid dalam ayat ini adalah sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki berdiri menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas dia bertanya kepada beliau mengenai sholat dengan hanya menggunakan satu potong baju. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah berat untuk masing-masing dari kalian mencari 2 potong pakaian? Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Abdil Bar berkata dalam kitab Al-Tahmid, sesungguhnya para ulama ahli ilmu merasa malu untuk memakai sepotong busana saja ketika melakukan sholat. Mereka selalu merias diri dengan cara memakai baju yang terbaik yang mereka miliki, memakai minyak wangi dan menggunakan siwak. Lalu yang keempat, kemeja atau pakaian pendek. Di samping memakai celana yang ketat, tidak sedikit dari kaum pria saat ini yang juga mengenakan kemeja atau kemeja pendek ketika sedang sholat. Pada saat ruku ataupun sujud, kemeja yang semula menutup celana terangkat ke atas karena terlalu pendek. Pada waktu itulah punggung dan sebagian anggota auratnya terlihat. Jika demikian, aurat yang semula tertutup menjadi terbuka. Sedangkan dia sedang ruku atau sujud bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menyingsingkan lengan baju dan mengikat rambut. Di antara kesalahan-kesalahan yang diperbuat ketika sholat adalah menyingsingkan lengan baju ketika sholat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan, dan kami dilarang menyingsingkan baju dan juga menjalin rambut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, kedua bahu terbuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah seorang dari kalian tidak boleh sholat dengan satu busana yang di pundaknya tidak ada penutupnya sedikit pun. Muttafaqun alaih. Kemudian yang ketujuh, baju ketat yang menggambarkan lekuk tubuh. Rasulullah ketika melihat Jabir bin Abdullah datang kepadanya malam hari, lalu dia sholat malam bersamanya, sedangkan waktu itu dia hanya menyelimutkan pakaian yang sempit sehingga membentuk semua tubuhnya. Beliau menasihati, jika pakaian itu sempit, jadikanlah sarung atau ikatkan kainmu mulai di atas perut sampai ke bawah.
Jika kainmu luas sekali, maka selimutkan ke seluruh anggota badan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam kitab Imam Syafi'i berkata, jika orang sholat memakai baju tipis sehingga kelihatan kulitnya, maka tidak sah sholatnya. Syekh Al-Albani berkata bahwa celana ketat itu mendatangkan dua macam musibah. Musibah yang pertama adalah bahwa orang yang memakainya menyerupai orang-orang kafir. Sedangkan kaum muslimin memang memakai celana, akan tetapi model celana yang lebar dan longgar. Umat Islam baru mengenal celana ketat setelah mereka dijajah bangsa Eropa. Pengaruh buruk itulah yang diwariskan oleh kaum penjajah kepada umat Islam. Musibah kedua, celana ketat menyebabkan bentuk aurat terlihat dengan jelas. Memang benar bahwa aurat pria adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Namun seorang hamba yang sedang melakukan sholat dituntut untuk berbuat lebih dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Tidak pantas dia melakukan maksiat kepada Allah ketika sedang sujud bersimpuh di hadapannya. Ketika dia mengenakan celana ketat, maka kedua pantatnya akan terbentuk dengan jelas. Bahkan lebih dari itu, bagian tubuh yang membelah keduanya juga terlihat nyata. Wallahu a'lam bishawab. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.